Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil komut, datang. Kan berita toh, saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya masih datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, buka suara soal dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Ahok menyatakan siap dipanggil Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan merespon pernyataan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, yang sedang mendalami kasus ini. Ahok kemudian menyinggung lemahnya pengawasan di Pertamina sehingga melenggangkan permainan kotor di dalam pengelolaan minyak. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya, lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah di zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di ESDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya? Nggak mungkin dong, kamu beli barang masa nggak ketahuan? Oke. Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal ini bisa ketangkap kok lama-lama kok. Lebih lanjut, Ahok menjelaskan, ahli-ahli minyak seharusnya bisa langsung melakukan pengujian, bukan baru mengetes setelah minyak tiba di Tanjung Priok. Ahok lalu menegaskan tidak gentar jika diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ia tidak main-main. Ahok mengaku punya rekaman rapat saat masih menjabat di Pertamina. Ia bahkan menantang agar persidangan nanti dibuka untuk publik. Ahok ingin seluruh rakyat Indonesia mendengar sendiri apa yang sedang terjadi di perusahaan tersebut. Maksud saya ke Jagung, ini mohon maaf Pak, ke Jagung ya. Anda melakukan perhitungan kerugian timah. Saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan, ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah, saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitung. Ini zamannya Pertamina berdiri dulu, nyolongnya kayak apa? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah COVID dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah per tahun. Itu terjadi selama 5 tahun dari 2018 hingga 2023. Sehingga total kerugian negara ditaksir 968,5 triliun rupiah. Artinya hampir 1.000 triliun rupiah atau 1 kuadriliun rupiah. Lu mau lebih tegas lagi nih, lu cek lagi tuh, cek ya ada hubungan tanah, sertifikat, apartemen yang hubungan dengan pejabat Pertamina maupun pejabat di ESDM, SKK Migas, ataupun ada oknum BPK, oknum manapun, hartanya sesuai nggak dapat dari mana? Tangkapin semua, baru takut orang. Dan beri rekomendasi pada Pertamina, harus pengadaan pakai LKPP, e-katalog. Kalau tidak, Anda punya niat nyolong. Oke. Siapapun jadi pejabat Pertamina, kalau tidak lakukan e-katalog LKPP, berarti Anda nyolong.
Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina. Ia sebelumnya berjanji akan membuat Pertamina go internasional. Nyatanya, Pertamina kini membuat masyarakat tercekik. Meski bukan di posisi pengambil keputusan, namun perannya akan cukup penting seperti melakukan pengawasan hingga memberikan masukan ke Dewan Direksi. Lantas, berapa penghasilan tiap bulan Ahok di Pertamina? Menurut Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, penghasilan komisaris utama, ketua Dewan Pengawas BUMN setara 45% dari gaji direktur utama. Selain itu, Dewan Komisaris BUMN memperoleh tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan. Komisaris juga memperoleh fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. Tidak lupa komisaris utama BUMN akan mendapatkan bonus tahunan sebesar 45% dari tantim yang diterima direktur utama. Mengutip laporan keuangan Pertamina tahun 2018, dalam setahun untuk 11 direksi dan 7 komisaris Pertamina sebesar 47 juta dolar Amerika atau setara 661 miliar. Bila diasumsikan setiap individu menerima sama rata, maka penghasilan untuk direksi dan komisaris BUMN bisa mencapai 3 miliar lebih per bulan atau 36 miliar dalam setahun. Sebagai catatan, besaran gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima oleh jabatan direktur utama, wakil direktur utama, direktur, komisaris utama, dan komisaris berbeda-beda menurut Peraturan Menteri BUMN. Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan perhitungan gaji hingga pembagian bonus untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, tentu saja gaji tersebut membuat masyarakat terbelalak. Pasalnya, Ahok berjanji akan memajukan Pertamina. Nyatanya, beberapa waktu terakhir, Pertamina rugi luar biasa. Pernah jadi gubernur di DKI. Di bawahnya itu ada 30 BUMN daerah. Ya, waktu dia masuk dia bikin heboh, dia jelek-jelekin BUMD sebagai kacau, manajemennya nggak bagus. Dia ganti dengan 30 orang anak-anak muda, konco-konconya Ahok. Tapi ternyata juga tidak ada hasilnya. Sementara itu, insiden kebakaran depo pertama di Pelumpang, Jakarta Utara harus menjadi evaluasi besar-besaran di tubuh perusahaan BBM plat merah tersebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menganjurkan agar Erick Thohir tidak segan memecat Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sudah seharusnya Erick Thohir memecat Dirut dan juga komisaris utama karena tidak becus bekerja. Tapi soal Pak Ahok itu memang sempat menimbulkan banyak pro kontra lah. Ahok kan masih punya banyak masalah hukum, ya, kasus rumah sakit Sumber Waras, beli bus rongsokan, ya, dan sebagainya, beli tanah sendiri di Cengkareng, DKI. Alhasil, terbakarnya kilang minyak di Pelumpang membuat banyak korban jiwa. Menurutnya, sanksi layak diberikan karena kebakaran kilang minyak milik Pertamina sudah 6 kali terjadi. Dan setiap kilang minyak terbakar selalu menelan korban jiwa dan kerugian materi yang sangat besar. Nike seolah tidak mengevaluasi semua kilang minyak yang dimiliki Pertamina. Sementara Ahok... Nah, yang lain adalah Ahok pernah jadi gubernur di DKI. Di bawahnya itu ada 30 BUMN daerah. Ya, waktu dia masuk dia bikin heboh, dia jelek-jelekin BUMD sebagai kacau, manajemennya nggak bagus. Dia ganti dengan 30 orang anak-anak muda, konco-konconya Ahok. Tapi ternyata juga tidak ada hasilnya.